tantang Amerika Serikat China kuasai Laut Cina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin memberikan pernyataan bahwa China menentang campur tangan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Tidak hanya itu, Beijing juga menekankan Laut Cina Selatan atau LCS bukan Hawaii-nya Amerika Serikat, sehingga upaya Amerika Serikat untuk mengacaukan kawasan tersebut tidak akan berhasil. Wang menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respon atas pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo pada Selasa 4 Februari atau 4 Agustus lalu. Pasalnya, sebelumnya Pompeo menuduh Beijing mengambil wilayah sengketa tersebut secara perlahan. Tidak hanya itu, Pompeo juga mengatakan di Twitter bahwa LCS bukan kekaisaran maritim Cina. Namun Wang menolak tuduhan Pompeo dengan menegaskan bahwa posisi China di Laut Cina Selatan selalu konsisten. Selain itu, menurut Wang, Beijing tidak pernah memperluas klaimnya atas wilayah tersebut dan selalu berkomitmen pada hukum internasional, serta bekerja bersama dengan semua pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi. Lebih lanjut, Angkatan Laut Amerika Serikat sebelumnya mengarahkan kelompok tempur kapal induk USS Nimitz dan kelompok tempur USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengadakan latihan perang berskala besar yang dimulai 4 Juli ketika China melakukan latihan di dekatnya. Langkah itu menurut Wang untuk meningkatkan ketegangan di kawasan karena tidak menguntungkan perdamaian dan stabilitas kawasan, serta tidak menguntungkan kepentingan nasional negara-negara di kawasan itu. Wang juga mendesak Amerika Serikat berhenti menggunakan masalah LCS dalam menciptakan konflik di wilayah tersebut untuk mengekang China. Tidak hanya itu, Wang juga menyerukan upaya bersama dari negara-negara kawasan Laut Cina Selatan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. China juga siap bekerja dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara guna mempercepat penerapan kode etik COC di LCS. Menurutnya, Amerika sendiri yang selalu melanggar hukum internasional dan menarik diri dari organisasi dan perjanjian internasionalnya. Di sisi lain, militer AS kembali sulut emosi di Laut Cina Selatan. Tiongkok kirim pesawat tempur terbaru. Konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat kembali bergejolak. Pasalnya, US Navy milik Amerika Serikat tampak kembali beraktivitas di sekitar wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Mengetahui itu, Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA sontak geram dan mengambil tindakan. Tak tanggung-tanggung, PLA Tiongkok langsung mengirim sejumlah pesawat tempur terbaru di wilayah sengketa LCS usai US Navy melakukan sailing pass di Taiwan. Pengerahan kekuatan udara ini dikonfirmasi oleh Kolonel Senior Ren Guoqiang selaku juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Cina (MND) yang mengatakan bahwa di antara pesawat tempur itu terdapat pesawat pembom nuklir H-6K dan H-6C. Ini latihan rutin untuk membantu meningkatkan kemampuan pilot secara teknis dan taktis serta mengasah kemampuan tempur Angkatan Laut pada segala cuaca, ujarnya dikutip dari China Military pada Sabtu 1 Agustus 2020 kemarin. Sebelumnya, Beijing mengecam tindakan Amerika Serikat yang secara sengaja mengirim personel militernya ke Taiwan. Amerika Serikat berdalih pengiriman personel militernya ke Taiwan untuk melakukan latihan serta bertukar pengalaman. Beijing menilai tindakan ini merupakan pelanggaran serius prinsip-prinsip dasar hubungan internasional dan komitmen politik Amerika Serikat terhadap China. Ini bisa berdampak buruk dalam hubungan bilateral dan kemitraan antar militer China dan Amerika Serikat, ujar Ren. Ren mendesak Amerika Serikat segera mengoreksi kesalahannya, termasuk menghentikan kontak serta kerjasama militer dalam bentuk apapun dengan Taiwan.
Terlebih, Amerika Serikat juga harus mematuhi prinsip One China serta 3 komunike bersama Beijing Washington dan tidak akan mengulangi aksinya di Taiwan. USS Eisenhower saat melakukan misi di lautan lepas, Amerika Serikat tak akan peduli dengan ocehan China USS Eisenhower saat melakukan misi di lautan lepas. Amerika Serikat tak akan peduli dengan ocehan China US Navy Photo. Ren menekankan kembali bahwa Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari China. Bahkan menurut dia, masa depan Taiwan berada pada reunifikasi nasional karena kesejahteraan Malaysia atau masyarakat Taiwan tergantung pada permajaan sistem nasional. China memiliki ketegasan penuh keyakinan dan kemampuan yang memadai untuk menggagalkan segala bentuk intervensi eksternal dan upaya separatisme di Taiwan, kata Ren. Pernyataan China ini pasti hanya disambut tawa pejabat Amerika Serikat yang siap mengacungkan senjata daripada harus mendengar ocehan Beijing soal One China. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Tiongkok kian memanas. Mike Pompeo hubungi Menlu Indonesia dan Singapura bahas Laut Cina Selatan. Konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan kian memanas. Konflik tersebut pun memungkinkan negara-negara di wilayah Laut Cina Selatan akan ikut terlibat. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman China Morning Post, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo belum lama ini menghubungi Menlu Singapura dan Indonesia. Pompeo mengatakan bahwa kedua negara tersebut sejalan dengan upaya Amerika Serikat untuk mengancam klaim Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan yang disengketakan. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Amerika Serikat mempublikasikan percakapan Pompeo dengan para Menlu di Indonesia dan Singapura pada Selasa 4 Agustus 2020. Selain itu, Pompeo juga memberikan dukungan bagi negara-negara Asia Tenggara yang menjunjung tinggi kepentingan mereka di Laut Cina Selatan di bawah hukum internasional. Sedangkan dengan Menlu Singapura, Vivian Balakrishnan, Pompeo membicarakan oposisi Amerika Serikat terhadap upaya maritim Tiongkok terkait pihak yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan. Pembicaraan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah Malaysia mengkritik pernyataan Tiongkok yang mengatakan bahwa negeri jiran tidak memiliki hak apapun di sebelah utara Laut Cina Selatan. Analis dari Yusof Ishak, Institut Singapura, William Chong, memberikan pendapatnya terkait upaya Amerika Serikat yang mendekati Singapura dan Indonesia. William menyebut alasan Amerika Serikat melakukan hal itu, yakin dengan alasan karena mereka sedang mengumpulkan 10 anggota untuk Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Namun dirinya juga menguraikan bahwa Indonesia dan Singapura telah menjelaskan prioritas mereka kepada pandemi COVID-19. Kedua negara tersebut juga terus bergantung kepada Amerika Serikat dan Tiongkok untuk perdagangan dan investasi. Kemenlu Singapura mengonfirmasi bahwa Pompeo sempat menghubungi Vivian dan juga membahas kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19. Mereka menegaskan Singapura akan selalu mendukung upaya perdamaian di Laut Cina Selatan. Singapura bukanlah negara penuntut dan kami tidak memihak pada klaim teritorial yang bersaing. Fokus utama kami adalah menjaga perdamaian dan stabilitas di salah satu jalur air tersibuk di dunia, ujar Kemenlu Singapura. Seperti yang sudah diberitakan oleh pikiranrakyat.com sebelumnya, Tiongkok dan Amerika Serikat juga melakukan uji coba rudal balistik di tengah hubungan mereka yang semakin memanas. Tiongkok menguji coba 2 rudal balistik mereka yang diberi nama DF-26 dan DF-16. DF-26 diketahui memiliki jangkauan 4.000 km atau 2.500 mil dan merupakan rudal balistik bersenjata konvensional pertama di Tiongkok. Sedangkan untuk rudal balistik DF-16 memiliki jarak tempuh yang pendek hingga menengah. Kemudian untuk Amerika Serikat mereka menguji coba Minuteman III, sebuah rudal balistik yang dapat menjangkau jarak antar benua.